Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah masih di judul Kaedah Penerapan Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja dengan bagian 5 akses area konstruksi. Terima kasih teman-teman telah bergabung di channel ini, dan juga terima kasih teman-teman telah memberi kontribusinya. Saya sebagai pembawa atau dikatakan pengisi untuk menyampaikan beberapa hal tentang keselamatan kesehatan kerja yang sepengetahuan saya. Dan juga kalau ada senior ataupun para supervisi yang lebih mengetahui dari saya, mohon memberi masukan yang membangun supaya lebih maju untuk kedepannya. Terima kasih. Marilah kita mulai dengan memasuki slide pertama supaya tidak memperpanjang waktu. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk pokok pembahasan kita hari ini, akses area konstruksi. Oke, ini dia. Saya bacakan. Adapun akses area konstruksi adalah akses keluar masuk kendaraan di area proyek konstruksi harus dibuat terpisah. Semua kendaraan dan alat berat yang masuk proyek harus menerima induksi singkat dari security mengenai peraturan berkendara di dalam area proyek. Kecepatan semua kendaraan dan alat berat yang melewati akses di dalam area proyek maksimum adalah 10 km per jam saat melewati tikungan atau akses orang harus membunyikan klakson. Prioritas adalah pejalan kaki. Pastikan akses pejalan kaki, akses pekerja selalu dibuat. Kita jelaskan, akses keluar masuk kendaraan di area konstruksi dibuat terpisah. Ini maksudnya kendaraan roda 4 sama pejalan kaki. Jadi itu harus ada pemisahnya supaya tidak sembarang orang pejalan kaki melewati jalan. Jadi itu dibuat sedini rupa supaya akses pejalan kaki itu adalah ada jalurnya. Timbul pertanyaan, apakah kalau penyeberangan cross jalan kaki, ya itu harus dibuat tempat akses penyeberangan. Nah, itu sebagaimana kita lihat di jalan umum juga ada jalur-jalur akses penyeberangan supaya orang tidak menyeberang sembarangan. Dan juga bahkan kalau di jalan umum dibuat jembatan penyeberangan, itu supaya tidak ada kejadian kecelakaan di dalam pengendara dan juga pejalan kaki. Terus kita lanjut, semua kendaraan dan alat berat yang memasuki proyek harus menerima induksi singkat dari security mengenai peraturan berkendara di dalam area proyek. Nah, ini jadi di area masuk keluarnya kendaraan yang membawa barang ini selalunya terpisah supaya mudah dan juga tempatnya luas. Jadi semua
kalau sopirnya kendara, termasuk kalau ada keneknya, pertama yang diperiksa adalah mobilnya. Mobilnya apakah spionnya hidup, apakah spionnya bagus, lampu belok kiri belok kanannya atau lampu sennya hidup, lampu brake-nya hidup, lampu depannya hidup, dan klaksonnya juga harus hidup. Itu yang perlu diperiksa oleh security, termasuk ban juga harus diperiksa, karena kalau bannya sudah licin atau dikatakan botak, nanti banyak hal bila di dalam proyek bocor dan segala macamnya, sehingga menghambat lalu lintas di area proyek. Itu khusus untuk kendaraan. Bagian sopir dan kenek adalah kelengkapannya. Jika perusahaan kita atau proyek kita menginstruksi semua orang masuk di proyek menggunakan wear pack, menggunakan kacamata safety, menggunakan helm, dan menggunakan sepatu safety. Nah, ini harus diperiksa oleh security supaya orang yang nantinya mengantar barang masuk ke area proyek tidak ada yang tidak menggunakan APD. Jadi makanya di tempat akses security itu karena harus dibuat sedini rupa dan luas supaya mereka bisa mengganti pakaian dan membuat hal segala macamnya. Baru kita security menginduksi untuk beberapa hal cara berkendara di dalam proyek. Ini tergantung aturan dari proyek masing-masing. Kita lanjut. Kecepatan semua kendaraan dan alat berat yang melewati akses di dalam area proyek maksimum adalah 10 km per jam. Ini kalau semua area jalan. Jadi kalau dia dari tempat parkir masuk ke jalan umum, dilewati semua kendaraan di sana, semua kendaraan itu tidak boleh kencang atau kecepatannya melewati. Bagaimana cara mengukurnya? Ada alatnya. Ini biasanya dikerjakan oleh security, pengecekan orang berkendara. Jadi itu bisa dilihat berapa kecepatannya, kecuali ambulan. Jadi jangan tanya pula, kalau ambulan juga segitu. Ambulan itu kasusnya beda. Terus lanjut, saat melewati tikungan atau akses orang harus membunyikan klakson. Nah ini, jadi kalau ada tikungan kita berputar, kecepatan dikurangin dan membunyikan klakson 2 kali atau lebih, dan diakses pejalan kaki juga ini memberikan klakson dan kecepatan dipelankan. Apalagi yang harus membunyikan klakson? Waktu menghidupkan mesin, waktu mundur, waktu jalan maju. Itu ada selalunya proyek menghendaki cara demikian. Ada yang tidak tergantung aturan dari proyek masing-masing. Lanjut, prioritas adalah pejalan kaki. Pastikan akses pejalan kaki, akses pekerja selalu dibuat. Nah ini akses kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini yang kita buat akses pejalan kaki. Ini akses kendaraan. Ini kalau area konstruksi terpisah jalannya begini supaya
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga ada di dalam area konstruksi. Nah, ini termasuk akses, ini juga akses. Ini kalau biasanya dibuat di yard-yard yang jarang dilewati, ini hanya bersifat temporary, jadi selalu dibuat. Ini jelasnya harus dibuat akses pejalan kaki. Atau gini, ini jalannya yang sudah diaspal atau apa dibuat pejalan kaki karena ini mengcross jalan besar. Jadi dia dibuat aksesnya sedemikian rupa. Nah, ini yang dikatakan harus membunyikan klakson. Tapi kalau udah lihat orang ramai di sini, ya klakson kita juga harus mempelan dan berhenti menunggu sampai mereka habis menyeberang, baru kita lewat. Nah, ini set plan. Jadi set plan ini juga ada di area di mana konstruksi lagi berjalan. Gunanya apa? Set plan ini selalu menunjukkan di mana titik kumpul, di mana kantor emergensi, dan lain-lain sebagainya. Ini dibuat. Nah, kita lanjut ke sini. Ini vehicle pass. Ini adalah mobil, pasnya mobil. Jadi ini dibuat kalau mobil ada yang menggunakan stiker, ada yang menggunakan pas sementara. Kalau stiker, alat berat yang sudah memang di dalam area, tidak keluar, atau mobil-mobil yang kepunyaan proyek sendiri, itu diberi stiker. Apalagi setelah stiker, dan juga orang di dalam proyek itu juga harus mempunyai simper atau tanda pengenal izin mengemudi, karena itu ada kursusnya untuk mengambil simper dan segala macamnya. Jadi tergantung proyeknya, aturannya. Kalau proyeknya memberi peraturan bahwasanya orang harus mengambil kursus simper untuk berkendara di area proyek, itu khusus orang-orang yang bekerja di dalam proyek. Bagaimana kalau mobil yang bawa barang? Tidak mungkin itu di kursus simper, tapi mereka dialokasikan ke tempat yang telah ditunjuk dan mereka diawasi tidak boleh berputar di dalam proyek, dan itu jalannya sudah ditentukan karena mereka hanya mengantar barang, menurun barang, setelah itu mereka diwajibkan keluar dari area proyek. Jadi kalau semua kendaraan yang hanya bekerja kayak trailer, truk, kren, segala macam, itu harus dikasih operatornya dikasih simper, terus mobilnya dicek, setelah itu baru dikasih stiker supaya tidak bolak-balik security memberikan temporary pass kepada mobil atau kendaraan tersebut. Security hanya melihat ada stiker pas masuk, silakan masuk. So, tujuannya mempercepat waktu akses. Jadi kita sebagai praktisi AK3 ini hal-hal beginian kita bekerja sama dengan security. Kalau untuk pas masuk, kita bekerja sama security untuk cara kerjanya supaya tidak salah kaprah. Saling membantu, kita bantu pekerjaan security dan juga security membantu pekerjaan kita. Jadi orang safety itu labil dan mudah berkomunikasi di segala penjuru atau di semua posisi. Orang safety harus bisa masuk di areanya. Kalau orang safety tidak bisa masuk di area itu, segala penjuru, semua departemen
artinya dia bekerjanya akan janggal atau ruang lingkupnya akan lambat dan susah. Seperti ini kan kalau kita lihat akses pejalan kaki, ini diinstruksikan oleh orang safety, tapi bukan orang safety yang buat ini. Akses ini adalah pekerja, karena orang safety tidak punya tenaga untuk bekerja ini, hanya merancang dan menginstruksi ke supervisi. Bagaimana caranya kita supaya membuat akses. Sama juga akses begini, ini kita juga berbicara di supervisi atau superintendent proyeknya masing-masing. Kita harus membuat akses pejalan kaki. Sama ini juga, jadi kita bawa atau invite karyawan bagaimana kita bekerja aman dan tertib di dalam area konstruksi. Nah, sama, nggak mungkin orang safety yang membuat ini, tanda cross ini, tetapi ini kita tunjukkan ke superintendent atau supervisi. Selalunya kita berdampingan buat ini sama orang yard service. Ini selalunya. Jadi, atau orang rigger lah. Kalau orang rigger, dia kita buka work ordernya ke departemen rigging, kita bikin bentuknya segala macam, bahwasanya kita akan membuat cross untuk pejalan kaki di areal A misalnya, bentuknya begini. Nah, nanti orang rigging lah yang mengerjakannya, kita awasi kerjaan mereka dengan sesuai yang instruksi atau work order yang kita buat. Jadi bukan suruh begitu saja, karena itu ada work order, karena juga orang yang bekerja situ dicatat jamnya kerja serta mengerjakan apa dan work ordernya apa. Jadi kita secara safety kita juga harus tahu bagaimana cara menginstruksikan orang supaya membuat petunjuk K3 dan segala macamnya. Jadi kita, makanya saya bilang tadi, orang safety harus masuk ke semua lini departemen untuk menggol apa yang diinginkannya. Jadi kalau kita tidak masuk, kita tidak akan dapat goal kita sebagai seorang safety. Itu yang saya sarankan pada teman-teman, kita harus masuk di arealnya, di mana? Di lapangan. Siapa lapangannya? Kita harus mengenal orang satu persatu supaya kita mudah berkomunikasi dan segala macamnya. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak bisa untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi sekali lagi saya katakan, kita sebagai praktisi AK3 umum atau AK3 muda dan segala macamnya, jangan selalu mencari kesalahan orang. Jadi kita membenahi apa yang salah. Jadi cara menegurnya sopan, dan juga kita membenarkan apa yang mereka buat tidak cocok dengan atau tidak sesuai dengan instruksi safety. Jadi cara menegur, cara berkomunikasi harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi kita sebagai seorang safety harus berlapang dada, tahan cemoohan, tidak mudah ambil hati. Jadi itu hal poin pertama yang saya katakan. Karena selalu orang menganggap safety ini hanya menyusahkan pekerjaan mereka. Padahal kita menjaga mereka bekerja supaya aman dan tidak ada suatu kecelakaan waktu kerja. Ini kita lanjut penjelasan perihal yang perlu diperhatikan di dalam dan di luar bangunan buat akses pekerja
pada sisi kiri, lengkapi dengan rambu-rambu. Halnya, dilarang berdiri di dalam area kerja, dilarang memasukkan tangan ke dalam kantong celana. Ini pertanyaannya, kalau nggak berdiri, macam mana kita mau kerja? Yang dimaksud berdiri tidak melakukan apa-apa terlalu lama di satu area. Kayak orang melamun aja dia berdiri di sana, sehingga kalau ditegur orang jadi kaget. Terus kita masuk, kenapa dilarang orang masukkan tangan di dalam kantong celana? Ini selalunya yang masukkan tangan di dalam kantong celana kalau mau menggunakan werpak. Ada cantongnya ada. Jadi orang hobi masukkan karena itu kebiasaan, habit. Jadi itu selalunya ditegur, Pak, jangan masukkan tangannya di dalam kantong celana. Kalau ada hal-hal mudah untuk bergerak dan mudah untuk pergi dan segala macamnya. Berjalanlah pada akses yang sudah ditentukan dan menyeberanglah pada akses penyeberangan yang sudah ditandai dengan marka. Nah, ini tadi yang kita bicarakan, sudah ada dibuat markanya segala macam. Nah, baru orang harus menyeberang di sana. Dilarang menyeberang melalui depan kendaraan atau alat berat menyilang. Maksudnya kita mengcross depan alat berat, apalagi alat berat lagi dalam perjalanan atau jalan. Jadi kita juga berarti dikatakan tadi orang diutamakan orang pejalan kaki, tetapi apabila kendaraan itu sudah mendekat di cross penyeberangan, ya kita pejalan kaki harus menunggu sampai kendaraan itu melewati cross penyeberangan, baru kita menyeberang. Jadi jangan pula sampai mentang-mentang ini kan pejalan kaki harus diutamakan. Tidak demikian. Saling melihat, saling menjaga itu yang diutamakan untuk keselamatan bersama. 3. Selalu perhatikan kiri dan kanan ketika akan menyeberang akses jalan kendaraan. Nah, ini. Jadi tempat kita menyeberangan itu, sebelum menyeberang kita melihat dulu kiri kanan ada kendaraan nggak, berhenti dulu sebentar, sejenak, sedetik, 2 detik, ada setengah menit, kita lihat kiri kanan, oke, kita jalan. Tidak ada main langsung jalan tidak lihat kiri kanan, ini yang dimaksud. Pengemudi dan operator harus memberi jalan kepada pejalan kaki. Ini kalau misalnya jalannya course-nya lurus jauh, jadi mobilnya tuh dari jauh dia melihat orang menyeberang ramai, dia harus berhenti, itu yang dimaksud. Tetapi kalau dia udah jalan mendekati cross, jangan pula disuruh dia berhenti tiba-tiba. Nah, ini kadang-kadang orang tidak memahaminya. 4. Akses keluar masuk proyek harus terpasang lampu berputar, rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek. Ini biasanya dipasang di pos security. Ini ada. Jadi situ ada akses kendaraan keluar masuk kendaraan proyek. Itu dipasang. Rambu keluar masuk harus terbuat dari neon box. Ini ada udah dijual di pasaran banyak. Jadi tinggal perhatikan apa bentuknya. Lanjut. Semua akses pekerja harus bebas dari penempatan material dan peralatan. Pasang rambu-rambu. Nah, ini jadi semua penempatan alat itu sudah dibuat segini rupa, tidak
diletakkan sembarang, ini tergantung orang material receivingnya, orang warehousingnya, dia harus tahu barang-barangnya. Atau ada juga dari dispatchnya dari depan sudah tahu perihal ini, oh ini barang orang maintenance, dia over ke area maintenance. Oh ini barang orang rigging, dia over ke area rigging. Oh ini barangnya konstruksi untuk elektrikal, di over ke area elektrikal dan sejenisnya. Ini selalu kalau perusahaan-perusahaan besar, dia ada namanya seorang bekerja sebagai dispatcher. Jadi dia memisah-misahkan barang itu kemana harus diantar. Ada juga barang yang harus masuk warehouse. Jadi itu tugas pekerjaan orang dispatcher. Kita lanjut. 6. Buat lokasi parkir kendaraan dan alat berat. Nah, ini terpisah kendaraan untuk pekerja atau orang kantoran, parkirnya ada tempatnya. Sama kalau di lapangan atau di yard juga tidak semua mobil bisa suka-sukanya parkir, karena area jalan digunakan juga untuk alat berat seperti forklift, kren, dan segala macamnya. Jadi kalau orang yang membawa mobil di area proyek, dia harus parkir, biasanya dibuat di area shelter. Di area shelter mobilnya diparkir di sana, dia baru jalan menuju ke area yang ingin dikunjunginya. Pastikan kendaraan parkir telah direm tangan dan diganjal bila berada pada lahan miring. Ini rem tangan memang terpasang, tapi kalau diganjal kadang-kadang jarang. Tapi makanya orang-orang harus tahu harus diganjal. Nah, kalau mundur itu berbahaya. Dan juga semua biasanya perusahaan-perusahaan dan konstruksi semuanya parkir mundur. Tidak ada parkir maju, harus parkir mundur. Makanya setiap orang membawa kendaraan di area proyek harus diberi simper. Jadi dia dipraktek dulu bisa parkir mundur nggak. Jadi kalau dia nggak bisa parkir mundur, simpernya nggak keluar, jadi dia nggak bisa bawa mobil di area proyek. 7. Pengemudi dan operator harus mendapatkan induksi singkat mengenai aturan berkendara di dalam area proyek. Dapat diberikan vehicle pass yang berisi info mengenai akses dan aturan berkendara. Nah, jadi vehicle pass ini adanya di safety kalau untuk vehicle pass sementara. Tapi kalau operator atau pengemudi yang berkesinambungan di dalam area proyek, dia akan mendapat induksi minimal 2 jam atau 2 jam di dalam kelas. Setelah itu dia mendapatkan praktek di luar sampai instrukturnya menyatakan dia bisa mendapatkan izin membawa berkendara di area proyek. 8. Kendaraan dan alat berat yang beroperasi di lokasi proyek harus dilengkapi dengan alat pemadam api, alarm mundur, sabuk pengaman, kotak P3, dan lain-lain. APAR harus diperiksa secara rutin setiap minggu. Nah, ini. Jadi makanya tadi di awal ada pengecekan kendaraan yang beroperasi di dalam proyek. Jadi siapa yang ngecek? Ini ada tim orang safety yang mengecek kendaraan di dalam proyek ini, kendaraannya, supaya bisa lengkap dan alatnya. Pemadam kebakaran, alarm mundur,
sabuk pengaman, kotak P3K isinya. Jadi jangan pula kotak P3K sudah ada, tapi isinya tidak ada atau tidak lengkap, ada listnya. Pemadam kebakaran juga diperiksa expirednya. Kadang-kadang memang pemadam kebakaran ada di mobilnya, tetapi sudah 10 tahun yang lalu. Nah, dari mana diambil, ditaruh, sehingga itu sudah tidak maksimal lagi atau memang sudah tidak bisa digunakan. Jadi itu semua harus diperiksa sebelum kendaraan itu beroperasi di area proyek. 9. Dilarang menggunakan alat komunikasi saat mengemudi, mengoperasikan alat berat dan sambil berjalan. Dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kawasan proyek yang berlaku. Nah, ini sebetulnya kerjaan ini sangat banyak sekali digunakan oleh karyawan. Jadi sambil bekerja pun kadang-kadang menelpon dan segala macamnya. Padahal itu mengganggu produktivitas perusahaan. Jadi ini bekerja sama supervisi yang harus juga ketat di dalam aturan 9 ini. Kalau masalah mengemudi atau masalah berat, ini harus di warning atau disimpernya dicabut. Jadi dia tidak berhak lagi membawa kendaraan di area proyek. Kalau tidak, mereka akan melakukannya. Terus pertanyaannya, kalau handphonenya bunyi, Pak, pengawas bagaimana caranya dia mengangkat? Harus mobilnya diparkir terlebih dahulu, dipasang rem tangannya, baru diangkat teleponnya. Jadi dilihat tempatnya, posisi parkir sementaranya, hidupkan sen ininya 4 kiri kanan, terus distabilkan mobil, rem tangan, baru diangkat teleponnya. Begitulah caranya. Oke, demikian selesai bagian akses area konstruksi. Kami mengharapkan teman-teman dapat memahami cara akses area konstruksi, karena ini adalah sangat penting suksesnya suatu konstruksi atau area konstruksi. Rapinya area konstruksi tergantung kepada orang pekerja dan orang safety di sana. Jadi saling berbahu dan berkesinambungan untuk melakukannya. Kalau tidak, area konstruksi akan acak-acakan dan tidak ada nilai tambah seorang safety dan karyawannya, apalagi klien yang melihatnya. Selalunya kalau area konstruksi dan area kerja kita bagus, kita akan mendapat voucher atau ucapan terima kasih dari klien. Karena saya juga dulu pernah jadi klien, atau saya juga pernah jadi bekerja di konstruksi. Sewaktu saya di Papua, saya jadi klien, saya selalu memberi voucher atau apa itu memang ada dari kliennya. Siapa yang kita anggap layak, kita memberikan voucher. Mereka bisa dapat botol minum, baju, dan segala macamnya. Nah, ini adalah untuk semangat para pekerja menjaga kebersihan dan kerapian di tempat kerja. Nah, sewaktu saya di Jawa Timur, saya juga bekerja di konstruksi, tetapi saya tidak di klien, saya di kontraktor. Mereka juga punya hal yang sama. Klien apabila mereka melihat seorang pekerja bekerja dengan baik, pakaian rapi, bersih, dengan
pemakaian alat APD-nya bagus, segala macam, menggerenda dan macam alatnya lengkap, mereka selalu memberi voucher atau bonus. Ini orang safety. Cuman sayangnya kalau teman-teman praktisi safety, teman-teman tidak pernah mendapat voucher demikian. Kita memberi tapi tidak dapat mengambil. Jadi itu. Tapi suksesnya seorang safety adalah apabila pekerja menggunakan semua sarana yang telah diberi atau dibuat atau dibelikan oleh perusahaan tempat kita bekerja tersebut. Setelah kasih inilah, dan kita berikutnya di segmen kaidah penerapan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ini. Video berikutnya kita akan masuk ke pekerjaan galian mekanis. Nah, ini mungkin di satu video yang lain karena saya membuat per bab, terus ini sampai ada beberapa bab yang bisa saya susun. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka dan melihat bermanfaat, mohon di subscribe, like, dan di share video ini. Semoga kita sama-sama sukses dalam menggerakkan safety di tempat kerja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan keselamatan kerja.